Gibran ini pemimpin tolol, sangat nggak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin di tingkat sebagai wakil presiden. Kita lihat apa pekerjaannya dia lakukan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh wakil presiden itu harus mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh presiden. Karena kalau kemudian nanti presidennya berhalangan, dia langsung bisa menggantikan. Sekarang kita lihat yang namanya Gibran ini menghadiri acara pembukaan MTQ nasional ini salah satu aja di Palangkaraya. Dia cuma datang mukul gong, begitu MC mengatakan minta sambutan, dia udah nyelorong keluar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Mimpi buruk Purnawirawan yang mengkhawatirkan kalau Gibran menggantikan Pak Prabowo Subianto jika berhalangan hadir. Tapi ini bahasa halusnya beliau ya. Sebetulnya Purnawirawan ini ingin mengatakan kalau nantinya Pak Prabowo Subianto meninggal, dikhawatirkan Gibran menggantikan Pak Prabowo Subianto. Apa jadinya Indonesia ini? Seolah-olah dan seakan-akan apabila Gibran menggantikan Pak Prabowo Subianto, Indonesia akan hancur. Pikiran jeleknya ya. Nah, kali ini betul jadi nyata. Gibran menggantikan Pak Prabowo Subianto dikarenakan Pak Prabowo sedang kunjungan ke luar negeri, ke Brazil kalau nggak salah ya. Nah, ini momen di mana Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidatonya di acara keluarga besar Simbolon. Nah, di sini Gibran Rakabuming Raka menyentil para pembencinya. Salah satunya ialah PDIP dan juga Purnawirawan yang terus-terusan menyerang Gibran Rakabuming Raka. Di sinilah Gibran menunjukkan kelasnya sebagai wapres yang dibilang pelangap-longo, dibilang tolol. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Om Swastiastu, warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Ibu Menteri Pariwisata, yang saya hormati ini senior saya di partai, Ketua Umum PSBI Bapak Effendi Muara Sakti Simbolon. Beberapa minggu yang lalu beliau bersama beberapa jajaran dari PSBI datang ke Istana Wapres. Atas perintah beliau Pak Ketua, saya diharuskan hadir di antara jam 11 sampai 12. Artinya apa, Pak Ketua? Matahari. Yang artinya apa, Pak? Nah, yaudah. Tadi saya datang ke sini tepat jam 11 siang. Pidatonya tepat jam 12. Udah pas ya? Nah. Yang saya hormati juga, ini ada Dirut Agrines, para tokoh-tokoh agama, semua keluarga besar Simbolon yang hadir. Ini tadi Pak Ketua bilang ada 300 ribu, berarti ya setara satu kabupaten lah ya ini, 300 ribu itu. Besar sekali. Terima kasih Bapak Ibu. 300 ribu, hampir satu kabupaten. Ini secara tak langsung sindir Purnawirawan yang jumlahnya hanya berapa? 300-an ya. Satu TPS kalau kata Sylvester. Semua sehat semua. Ini datangnya dari jauh-jauh ya. Terima kasih. Horas, Simbolon, PSBI. Oke, udah betul ya Pak Ketua ya. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk PSBI. Semoga PSBI terus menjadi rumah yang dapat terus melestarikan nilai-nilai budaya dan menjaga persatuan bangsa. Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo. Beliau saat ini sedang menjalankan tugas di Brasil. Kita doakan. Kan di setiap kesempatan Mas Wapres ini ya selalu mengatakan salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kan beliau sehat selalu dan dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan lancar. Saya senang hadir di sini bertemu dengan Opung Doli, Opung Boru, Amang, Inang, Tulang,
nantulang lae ito hasian narbuju. Di suasana yang penuh keakraban ini saya ada sedikit pantun. Membawa melon di dalam peti, bertemu gagak tak mau pergi, marga Simbolon selalu di hati, Boruna Bagak anak najoki. Betul ya pengucapannya ya? Salah dikit nggak apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini negara besar, negara yang diberkati dengan keberagaman, terdiri dari banyak suku, di mana setiap suku memiliki budaya, bahasa, tarian, adat istiadatnya masing-masing. Semuanya berbeda-beda, memiliki keunikannya masing-masing. Inilah kekuatan kita sebagai bangsa. Nilai-nilai budaya adalah kekayaan yang harus kita rawat, kita jaga bersama. Karena perbedaan ini menyatukan kita, perbedaan ini menguatkan kita. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi PSBI selama ini. Konsistensi PSBI dalam menjaga nilai budaya, toleransi, dan persatuan bangsa. Selain itu, selama 18 tahun ini, PSBI juga telah membuktikan bahwa identitas budaya tidak akan mudah luntur walau menghadapi kemajuan zaman dan arus globalisasi. Asalkan kita dengan sepenuh hati terus menjaganya, dan tidak pernah melupakan asal-usul kita. Saya berharap, ini mohon Pak Ketua, saya berharap Rakernas PSBI ini dapat menghasilkan program dan strategi kerja ke depan, terutama untuk memperkuat nilai budaya dan persatuan bangsa. Saya juga titip Pak Ketua untuk lebih banyak lagi melibatkan generasi muda Simbolon. Sehingga ke depan PSBI semakin adaptif, khususnya dengan perkembangan teknologi yang semakin masif saat ini. Saya juga titip PSBI untuk nilai budaya, persatuan, dan toleransi agar terus dijaga. Indonesia mampu terus melaju untuk menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045 sesuai visi, misi, dan program prioritas dari Bapak Presiden. Kebetulan mungkin dalam bulan ini atau bulan depan beliau juga segera meluncurkan beberapa program baru, diantaranya Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan juga program-program unggulan lainnya. Jadi saya mohon nanti di dalam acara Rakernas dalam 2 hari ini, saya mohon Pak Ketua beserta seluruh keluarga besar Simbolon untuk terus mengawal, untuk terus mendukung visi, misi, dan program dari Pak Presiden. Dan ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Jadi, sampai dipecat dari PDIP. Suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26. Hah? 24. Saya nomor Oke. Oh, bisa berurutan gitu ya. Oke. Gak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai, jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, Pak Ketua. Kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres, semua pilkada. Ini saatnya bersatu, bergandengan tangan. Sekali lagi kita sama-sama mendukung program visi misi dari Pak Presiden. Saya titip. Mantap ya. Wapres Gibran sentil PDIP yang telah pecat Pak Simbolon karena berbeda pandangan ya. PDIP. Tip itu. Terakhir pada waktu kunjungan ke Istana Wapres, Pak Ketua juga mengenalkan beberapa jajaran dari PSBI. Ini PSBI ini terdiri dari berbagai macam profesi ya Pak Ketua ya. Ada yang politikus, lawyer, pengusaha, macam-macam. Ini ada pantun juga ini khusus untuk itu ya. Di dalam salon rambut disisir, pergi bekerja membawa pensil, datang Simbolon dari Samosir, di mana saja pasti berhasil. Di mana saja pasti berhasil. Ini luar biasa sekali. Rakernas 2 hari, nanti dihadiri beberapa Menko dan Menteri ya Pak Effendi Simbolon ya. Semoga nanti bisa para Menko, Menteri bisa lebih
mengenalkan program-program dari Bapak Presiden dan nanti tolong disinergikan dengan program kerjanya PSBI ya Pak Ketua ya. Jadi ke depan bisa terus bersinergi, ke depan ikut mengawal, ikut mengevaluasi, ikut mengkritik, silahkan untuk kebaikan-kebaikan dan evaluasi ke depan. Jadi saya ingin ya meskipun kebanyakan kemarin dari keluarga Simbolon ini mendukung kami di Pilpres ya, tapi Bapak Ibu harus tetap kritis, evaluasi, saran ataupun kritik pedas sekalipun nggak apa-apa. Nanti kita tampung dan kita evaluasi. Sekian Pak Ketua, Bapak Ibu semua, terima kasih. Dan ini ada pantun penutup dari Pelabuhan Ratu ke ujung Kulon. Dari Simalungun sampai ke Porsea. Tetap bersatu marga Simbolon untuk membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana coba antusias masyarakat kepada Wapres ya? Kalau dibandingkan dengan purnawirawan yang jumlahnya 300 dengan 300.000, ya, gimana coba? Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Jadi Wapres Gibran ini saya ralat ya. Saya ralat menghadiri Rakernas PSBI keluarga Simbolon. Nah, Wapres juga menyentil PDIP yang pecat Pak Simbolon karena berbeda pandangan. Inilah yang namanya PDIP, ternyata partai besar tapi tidak menunjukkan kedewasaan ya. Kadernya berbeda pandangan langsung dipecat. Damn. Dan juga Gibran Rakabuming Raka berhasil bikin panas purnawirawan yang terus serang Wapres Gibran dengan mengusulkan Gibran untuk dimakzulkan. Jadi kekhawatiran purnawirawan yang katanya mengkhawatirkan kalau Wapres Gibran menggantikan Pak Prabowo Subianto saat Pak Prabowo berhalangan. Nih, sekarang beliau menggantikan posisi Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo Subianto sedang kunjungan kerja ke luar negeri ya. Silahkan nanti komentarkan di kolom komentar ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya di grup-grup WhatsApp, Facebook, dan grup-grup lain yang teman miliki agar masyarakat bisa tercerahkan. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye.